Selamat siang semuanya para media. Biar kelihatan kayak anak rock gitu, tadi masuk udah kayak dagelan. Kita mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman media yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di press conference konser Kotak 2 Dekade yang insya Allah akan kami hadirkan di tanggal 23 November di Hall Basket Senayan. Kita mau berbicara segamblang mungkin, memberikan gambaran-gambaran nanti yang akan konser yang akan kami hadirkan nanti. Jadi insya Allah semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi sebuah berita yang baik nanti disampaikan oleh teman-teman media. Jadi intinya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman media yang hadir. Merdeka. Merdeka hubungannya apa? Terima kasih. Iya, selanjutnya mungkin ke Bapak Aldi Novianto. Oke, selamat siang teman-teman media semua. Saya mewakili Bersama Entertainment, kebetulan juga artis manajemen dari Kotak di bawah naungan Bersama Entertainment. Berkolaborasi nih bersama dengan Kotak juga dan Northstar dan Mega Pro untuk menghadirkan perhelatan yang memang mungkin bagi sebagian band jadi cita-cita ya. Udah sekian lama bersama, terus 20 tahun itu bukan angka yang kecil untuk sebuah band bersama-sama ya. Karena di perjalanan itu banyak suka duka, banyak ya momen-momen berantem juga gitu ya, dan menurut kita patut untuk dirayakan. Jadi mungkin preskon ini juga untuk mengabarkan bahwasanya sampai dengan 20 tahun ini Kotak masih eksis, dan insya Allah 10, 20, 30 tahun depan juga insya Allah masih, dan mungkin ada perayaan berikutnya nanti gitu. Dari bersama mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, opening speech selanjutnya Bapak Richard mungkin sedikit kepada media. Selamat siang semuanya, teman-teman media, Bapak Ibu yang ada di sini, semuanya salam hormat. Saya Richard dari Northstar Entertainment. Saya mewakili untuk melakukan sebuah experience yang hopefully nantinya tak terlupakan dari Bapak dan Ibu sekarang di sini. Kita berusaha untuk bikin sesuatu yang boleh dibilang nggak menggelegar ya, tapi kita mau bikin something yang beda aja untuk 20 tahun konser Kotak yang akan terjadi di tanggal 23 November nanti. Jadi dengan kedatangan kalian semua, harapannya bisa kita support yang terbaik agar semuanya dilancarkan, agar semua mimpi dan visi kita menjadi kenyataan. Terima kasih. Oke, terakhir dari saya memanggilnya Bung Aan nih, Bung Aan Zaman nih. Silakan Mas Aan deh. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aan Zaman dari Mega Pro Communication. Selamat siang perwakilan sponsor, mungkin bapak-bapak yang sudah hadir, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para wartawan, teman-teman media yang sudah hadir. Mega Pro Communication dan Kotak, kami pikir kami punya sejarah yang panjang ya. Mulai dari awal perjalanan Kotak, kami sudah bekerja sama gitu. Kemudian dengan Northstar juga hubungannya sudah lama banget. Jadi harapannya kami melakukan ini bersama-sama, menjalankan konser 2 dekade Kotak. Selain untuk memperingati sejarah berjalannya 20 tahun Kotak, harapan kami memang ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi semangat kolaborasi sehingga nanti kita bisa maju bersama dan membuat sesuatu bersama buat industri musik Indonesia gitu. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih opening speech-nya. Dan selanjutnya saya langsung mau bertanya-tanya kepada Kotak pastinya ya. Karena sudah 20 tahun, kebetulan beberapa kali saya juga pernah ikut, dan memang keseruannya sangat luar biasa. Yang tadi sekilas itu adalah bagian dari part yang membuat mereka tetap eksis sampai sekarang. Seru banget ada di dalam manajemen Kotak, ngikut bagian dari Kotak, itu anaknya seru-seru. Dan saya juga pengen tahu sebenarnya apa nih tips dan triksnya bisa sampai 20 tahun. Bukan cuma kelucuan yang tadi ya, tapi pasti banyak hal ya, membuat band ini tetap konsisten dengan musiknya dan eksis. Tips dan triks apa ya?
kita tuh dulu waktu pas mungkin awal-awal ngeband cuman kepikiran pengen main musik doang, pengen ngeluarin alter ego kita dari kehidupan kita yang biasa, sampai akhirnya main musik tuh jadi asupan yang berbeda gitu. Terus perjalanan waktu kami tuh cukup panjang sampai akhirnya kami sama-sama saling tahu bagaimana ego masing-masing, bagaimana saling mengisi satu sama lain gitu. Akhirnya pas kita melewati begitu banyak fase yang kami lewati, kami paham ternyata band ini bukan hanya sekedar main musik aja, tapi sudah menjadi bagian dari sisi kehidupan kami yang lain gitu. Mungkin pelajaran yang kami dapatkan justru dari kehidupan itu lebih banyak di band ini. Bahkan ketemu sama pasangan kita aja tuh melalui musik yang kami usung sekarang gitu. Jadi rasanya cukup sayang ketika kami memikirkan hanya sebatas main musik toh. Tapi ini kita nge-grow sebuah keluarga baru, bukan hanya Tantri, Cua, Sela, tapi ada banyak teman-teman tim produksi kami, bahkan kerabat Kotak juga yang akhirnya mereka membuat keluarga kecilnya dari bendera Kotak ini. Jadi ya tips yang kami lakukan sih sebenarnya nggak ada tips yang gimana-gimana, tapi dari perjalanan panjang kami akhirnya kami tahu bagaimana cara harus berkomunikasi dengan baik dari sebuah perkumpulan yang kami buat ini. Saling komunikasi yang baik dan juga saling menghargai satu sama lain. Itu sih yang kunci yang paling kami utamakan sampai detik ini, sampai usia 20 tahun. Tadi maaf ya Mas Encek, tadi akan opening segala macam, aku pikir belum ini. Aku coba mau ngucapin terima kasih banyak dulu sebelumnya, selain sama teman-teman media yang hadir di sini. Ini kita nggak pernah punya ekspektasi tinggi bahwa ternyata Kotak bisa sampai di usia 20 tahun. Terus alhamdulillah banget kita punya mimpi kecil waktu pas 3 bulan 4 bulan yang lalu tuh kayak pengen deh bikin sebuah perhelatan yang mungkin kita nggak bisa bikin lagi. Aku selalu mikir seperti itu, sesuatu hal yang memang pengen bikin sesuatu hal yang memorable dan bersejarah. Tapi aku berpikir kayak mungkin gak ya bikin lagi, tapi tujuannya pengen bikin sesuatu dulu deh, nanti nextnya kalaupun bikin lagi itu adalah bonus. Di 2 dekade ini tuh kita dapat support yang luar biasa banget gitu. Ini dari suatu ajang konser yang menurut kami semua energi itu kami limpahkan di sini, dan kita dapat support dari Northstar, terus juga dari Megapro, dan juga beberapa sponsor yang hadir, ada dari Eagle, dari BNI, dari PLN, terus juga dari Floridina dan juga mie sedap. Itu rasanya tuh buat kita bertiga tuh kayak suatu energi yang besar yang pengen kita tampilkan di 2 dekade ini gitu. Jadi ya tadi aku belum sempat ngucapin terima kasih banyak untuk kolaborasi ini ya, untuk Northstar, Megapro, dan juga beberapa sponsor yang sudah memberikan support. Itu sih Mas. Iya. Nah itu dia nih, selain semakin banyak teman-teman ya yang juga mendukung, mensupport ya. Nah boleh nih ke Sela deh. Ngomong yuk. Ngomong dulu ya. Nah, Tantri punya keinginan untuk membuat sesuatu yang selalu bersejarah gitu ya, bahkan spesial. Nah, part yang paling memorable bersama Kotak kira-kira apa sih buat Sela? Tentunya semua momen itu punya cerita sendiri-sendiri ya. Semuanya berperan penting, memberi kontribusi. Setiap perjalanan dari tahun ke tahun. Menurut aku semuanya tetap berkesan. Kita ngadepin tahun ke depannya juga nggak tahu seperti apa, pasti juga berkesan. Gimana caranya memaksimalkan apa yang sudah kita jalani ini untuk merencanakan ke depan, kita nggak tahu untuk ke depannya. Jadi menurut aku perjalanan 20 tahun ini, aku pikir seperti umur remaja 20 tahun yang mungkin ya kita perlu belajar lagi, kita perlu menjajaki usia 21, 22 sampai seterusnya itu terus belajar. Kayaknya sih dia sesuatu yang memorable buat dia adalah dia memberikan keputusan untuk memanjangkan rambut dari yang gundul berapa tahun, akhirnya dia memutuskan untuk oke, gue panjangin rambut. Memorable banget. Dulu cukup ikonik ya. Iya ya. Iya. Nggak ada tantangan tapi. Oh gitu ya. Sampo nggak ramas gitu ya, nggak enak ya. Nggak, samponya nggak bisa habis gitu sampai. Itu. Oke. Terus ke Cua ya. Oke. Cua, dulu kan mungkin Cua masuk meneruskan teman-teman yang sudah bersejarah sebelumnya, dan sekarang sudah cukup lama juga bersama
kotak ya. Kira-kira apa yang paling memorable juga bisa ada di sebuah, mungkin bisa dikatakan keluarga juga ya, gitu. Sama seperti Tantri bilang tadi, ini bukan cuma ngeband ternyata. Di perjalanan aku gabung sama Kotak itu pada saat Kotak usia 4 tahun. Jadi total 16 tahun ya bersama kalian lagi gitu ya. Tapi betul Tantri bilang musik itu bukan cuma sekedar ngeband. Kita sudah betul seperti keluarga, tapi ada hal yang pelajaran hidup yang kami dapat gitu dari apa yang kita sudah banyak alami. Terus paling penting adalah kita belajar dewasa di sini. Itu kita saling tahu, oh diri kita ini maksimalnya seperti ini, diri teman-teman maksimalnya seperti apa. Jadi kayak hal yang kayak gini kan kadang kita nggak bisa dapat di keluarga inti, biasanya kita dapat dari pengalaman hidup. Dan banyak di Kotak hal-hal pengalaman hidup yang membuat kita makin dewasa, bertemu dengan teman-teman semua gitu. Itu kan menambah umur juga ya. Jadi kayak banyak berkahnya sih sebenarnya gitu. Dan ada satu lagi yang paling mempengaruhi Kotak yang pasti ya, dan selalu ingin disebutkan setiap momentum mereka dengan siapa saja. Salah satunya adalah kerabat Kotak, betul? Betul. Karena Kotak itu salah satunya adalah kerabat Kotak ya, sudutnya ya. Betul sekali. Dan saya merasakan bagaimana mereka selalu bertemu, berkumpul bersama kerabat Kotak setiap ada main di kota manapun, betul ya? Dan ini yang membuat mereka akhirnya bisa punya teman yang banyak lagi dan bisa konsisten sampai sekarang. Oh iya, sama nambahin Mas Jack. Ya. Jadi ngomongin kerabat Kotak, kita nggak expect terlalu tinggi kadang-kadang, tapi kita dapat banyak bonus dengan yang membuat kita eksis. Alhamdulillah sampai sekarang adalah kerabat Kotak yang ternyata dari lagunya Kotak itu yang membuat mereka masih ingin hidup. Jadi teman-teman itu banyak yang sudah putus asa, banyak yang suka dia nggak semangat tentang hidupnya gitu. Tapi kita nggak tahu kok bisa ya dari lagu Kotak mereka bisa semangat untuk hidup lagi. Hal-hal kayak gitu ternyata yang kita pikir, oh alhamdulillah ya lagu-lagu kita banyak bermanfaat. Jadi itu membuat kita juga semakin eksis, harus semangat terus berkarya buat teman-teman. Kita nggak tahu lagu kita akan impactnya seperti apa ke orang gitu. Ya, dan lewat mereka juga banyak kerabat Kotak yang sudah saling bertemu jodohnya, betul? Dan berkeluarga. Jadi istilah mereka sudah menabung banyak nih, jodohin orang banyak, bener ya? Amin. Minimal tunggu dulu lah pakunya ya udah ada di sana ya. Oke. Nah, bocoran sedikit. Kotak sendiri mempersiapkan ini sudah seperti apa untuk konser spesial nanti 2 dekade ini? Wah, ini udah banyak banget. Jadi entah kenapa aku ngerasa kayak punya antusiasme yang berbeda di konser 2 dekade ini gitu. Aku Cua Sela tuh kita bersinergi cukup besar sekali dengan plot tugasnya masing-masing. Kalau ditanya sudah semana, ini udah masuk tahap kita lagi ngegodok latihan, karena dari ide finishing lah, tinggal finishing aja. Jadi ide kreatif, terus juga jadi di sini kita punya plot tugas masing-masing. Aku bagian ide kreatifnya, Sela bagian menggodok musik dan aransemennya, Cua yang bagian visual, dari visual layar dan juga visual yang akan kita tampilkan dari baju ya, dari segi baju dan segala macam. Jadi desainer kita. Wah. Itu desainer karena murah. Oh iya. Ordal ya. Jadi memang aku ngerasa kayak ngeband lagi gitu. Mungkin kalau yang biasa-biasa event reguleran ya biasa aja, lagunya itu aja yang kita bawain. Tapi kalau ini kan kita pengen bikin sesuatu yang memang lagu-lagu yang kebanyakan tidak diminta sama pihak acara. Biasanya kan kalau misalnya ngundang kita kan, aku mau list lagunya ini. Tapi kalau ini kita yang bikin, kita pengen bawain lagu yang pengen banget kita bawain, dan kerabat Kotak pengen dengerin secara live, kita akan bawain gitu. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya ditanya lagi sudah seberapa persen, ya sudah tinggal finishing aja. Iya. Berarti mungkin tinggal 80% gitu ya? Apa 20%-nya sisanya ya? Sisanya 25%. 25%-nya, iya. Oke, selanjutnya ke, wah ini manajer yang selalu ada di sampingnya. Wah, Enggak. Oh enggak juga ya? Kantor aja. Iya sih Mas. Iya dong ya. Nah, Mas Aldi, bagaimana melihat Kotak
bisa sesolid ini, konsisten dan eksis sampai sekarang sebagai orang yang selalu ada di sampingnya, memberikan motivasi. Pandangan Mas Aldi gimana? Balik mungkin kalau tadi Cua masuk di ulang tahun keempat ya Cuy ya. Saya di usia ketiga. Usia ketiga Dan kebetulan memang pas masuk tantri, jadi megang pas posisi sudah di tantri. Jadi kalau dibilang bagaimana, ya keseharian mereka seperti apa adanya tadi gitu. Dan kalau dibilang nggak ada dinamikanya, banyak banget dinamikanya gitu, ribut-ributnya, marah-marahnya. Cuman setelah melalui 20 tahun ini, mungkin beberapa tahun ke belakang mereka udah tahu ritmenya. Jadi sekarang sebenarnya udah tinggal ngejalanin karena kita udah ngerti masing-masing seperti apa. Terus kita juga punya pembagian tugas masing-masing. Jadi kalau dibilang ya udah tinggal jalan sih sebenarnya untuk kotak sendiri. Dan istilahnya saya udah tutup mata, mereka udah pasti bisa ngejalanin gitu. Tinggal mungkin dari manajemen tinggal gimana, apa yang akan kita lakukan lagi ke depan untuk menjaga eksistensi. Kalau untuk keseharian udah angkat topi, udah oke lah dari mereka sendiri ya. Oke. Terus apa yang membuat mereka, dari kacamata Mas Aldi ya sendiri nih, mungkin gak pernah ngomong juga gitu, apa yang membuat mereka bisa sampai 20 tahun ada di industri musik? Oke. Ini gak pernah diomongin nih. Tadi titip pesan, tolong pertanyaan ini di highlight. Enggak, sebelum megang kotak kan juga saya udah pegang beberapa artis gitu ya. Jadi perbedaan yang mungkin mencolok di antara yang lain adalah anak-anak ini nggak ada yang artis gitu. Mereka nggak ada yang artis. Mungkin wartawan juga mungkin ada yang tahu mereka nggak ada yang artis, mereka apa adanya. Dan tuh ngambek tuh. Itu udah 20 tahun balik lagi artis. Balik lagi kesulitan satu tim atau manajemen itu kan nggak cuman karena mungkin artisnya punya hits banyak, artisnya besar atau followernya banyak, tapi semua item itu mendukung gitu. Jadi kenapa bisa sampai seperti ini? Karena timnya mendukung, dari kita manajemen, dari masing-masing personil gitu. Nggak ada yang merasa lebih hebat daripada sisi yang lain gitu. Jadi pada saat kita semua sinergi, insya Allah semua bisa jalan sih. Oke. Dari saya sih gitu aja. Oke, terima kasih Mas Aldi. Selanjutnya ke Mas Richard. Siap. Mas Richard, positioningnya mengambil bagian dalam konser kotak 2 dekade ini, kira-kira seperti apa sih, bisa sekali gambaran ke teman-teman media? Kalau kita ngomong secara positioning sebenarnya nggak perlu dipertanyakan ya. Woi. Sebuah, ya kita ngomong legend yang boleh dibilang udah 20 tahun nih. Belum. Kayaknya kan nggak mungkin ya sesuatu yang datang ke kita dan kita bisa masih mikir lagi. Jadi emang buat kita ini adalah sebuah kebanggaan sih. Bisa terlibat, ikut campur dalam semua proses. Apalagi kita planning pengen bikin sesuatu yang memorable untuk para kerabat kotak dan publik pastinya ya. Jadi kalau dibilang positioning kita, apakah mungkin ide dasarnya kok bisa sih mau kolaboratif dengan kotak? Nggak usah tanya-tanya lagi dah. Emang udah sewajarnya aja kita bisa ngelakuin ini gitu loh untuk mereka. Jadi ya buat saya sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan juga, terutama kami dari North Star juga Entertainment, untuk bisa punya kesempatan yang boleh dibilang unforgettable sih. Jadi harapan dan maksud kita ke depan, ya kita bisa bikin something yang unik di tanggal 23 November nanti. Wow. Boleh dikasih bocoran? Apa yang tuh? uniknya itu? Gak enak sama Mbak Tantri. Karena surprise juga. Betul. Oke. Karena kita nggak mau terlalu ngebocorin banyak hal di hari ini. Proses masih berjalan. Kita pastinya pengen ya berdoa dan berharap yang terbaik ya buat nantinya. Jadi kalau misalnya kita spill terlalu banyak, jangan dulu deh. Biar semangat di tiketnya. Oh pasti nanti. Harus. Oh iya. Harus nanti. Oke. Baiklah kalau begitu, lanjut ke Mas Aan. Ya. Mas Aan, ini soal venue dan konsep lah ya pasti ya. Ini penyuguhan dari Mega Pro ini seperti apa nanti? Mungkin. Oke. Jadi
kita tuh sebenarnya ya pasti senang kerja sama Kotak karena memang udah beberapa kali tuh kita jatuhnya udah ngeblend gitu ya sama teman-teman, udah ngomong apa adanya. Terus jadi tugas kami dari sisi kreatif mungkin ya, kami menyiapkan desain panggung yang pasti spesial gitu ya, dengan materi LED, lighting dan lain sebagainya. Tapi itu pun sebenarnya juga kami mencoba untuk ejawantahkan apa ya bahasanya, mengaplikasikan gitu apa yang teman-teman Kotak sampaikan. Jadi mereka ini secara kreatif memang punya banyak ide gitu ya. Nah, kami coba meramu dengan apa yang kami miliki. Kami punya tim visual, kami punya tim kreatif, kami punya tim production juga. Apa yang menjadi mimpi teman-teman Kotak kita coba akomodir, dan nanti yang akan dibawa ke konser itu pastinya sesuai dengan apa yang sudah kami ramu bersama gitu, mencek. Iya. Wah, nih jadi makin penasaran terus nih. Tapi kayaknya nih pertanyaannya nggak boleh banyak. Oke, terus buat Mas Aan, apa yang membuat konser 2 Dekade Kotak ini terasa spesial ya? Dan memang wajib lah harusnya datang ya? Iya, iya. Ya harus spesial. Yang pertama pasti kami ingin memanjakan, mungkin ditambahin nanti ya, kami ingin memanjakan penonton dengan sajian visual, lighting, dan desain panggung yang spesial, itu yang pasti gitu. Dan pengennya kemarin spill sedikit boleh kali ya, spill sedikit. Dikit aja ya Mas ya? Dikit aja. Jadi perjalanan 20 tahun Kotak ini memang panjang gitu. Banyak hal yang teman-teman Kotak alami. Nah, itu mau diluapkan semua di 20 tahun ini. Itu aja spillnya. Itu yang pengen energinya bahaya nih. Iya, 20 tahun loh. 20 tahun harus dirangkum dalam tempo 2 jam. 2 jam. 20 tahun dirangkum dalam tempo 2 jam. Itu ya. Vokalisnya pengap-pengap. Udah mulai kerasa ya. Total Oksigen di belakang kan. berarti 30 lagu. Mantap. Puas bener ini. Oke. Mungkin kalau saya banyak nanya nanti teman-teman nggak ada ininya ya, mau nanya apa jadi bingung juga. Mendingan kita masuk langsung ke sesi tanya jawab ya ke teman-teman media ya. Baik teman-teman media yang ingin menanyakan langsung mengenai konser spesial ini, silakan. Wow, 1, 2, ada lagi? 3, 4. Iya, yang belakang dulu. Udah putih semua soalnya. Silakan. Gua langsung udah pada sama Pak Edo ya. Silakan Pak Edo. Oke. Selamat siang. Iya, Edo dari Orde Baru. Lancar, sukses konsernya. Amin. Di setiap kesempatan selalu saya mengatakan bahwa setiap momen adalah perjalanan sejarah. Saya pikir ini sangat menarik, apalagi di 20 tahun perjalanan Kotak ini sangat luar biasa. Tapi pertanyaan sederhananya mungkin ke Northstar bersama sama Megabro nih. Karena ini ada sebuah momen yang bersejarah. Apakah nanti di konser itu terdokumentasi dengan baik sisi fotografi maupun video? Saya pikir ini sangat penting. Paling tidak ada live konser yang terekam menjadi sebuah live konser dalam bentuk vinyl, atau ini juga bisa menjadi film dokumentari 20 tahun perjalanan. Saya pikir ini khususnya untuk Karabat Kotak ya. Jadi kalau saya melihat panggung di GBK itu kan hanya panggung dalam sebuah ruang yang sempit, yang kecil, yang hanya ditonton mungkin ya paling nggak dari Jabodetabek. Tapi bagaimana teman-teman Karabat Kotak yang mereka ada di tengah atau di timur, nah mereka ada satu kado istimewa yang dipersembahkan oleh Kotak buat mereka bisa nonton bareng lewat film dokumenternya 20 tahun perjalanan, terutama si live konser. Cuma itu aja. Ya moga-mogahan jadi ada sebuah legasi yang baru untuk pencinta musik di Indonesia, ada sebuah
dokumenter perjalanan kotak 20 tahun. Sukses. Terima kasih. Nah ini Pak Edo nih selalu ngasih ide nih, jadi nambah kerjaan baru nih biasanya. Terima kasih idenya. Silakan. Apakah akan dibikin dokumenterinya? Nah ini kan tadinya nggak ada idenya nih, jadi ke ide Anda kerjaan baru lagi aja. Bapak terima kasih masukan idenya. Tapi sebenarnya masukan dari Bapak kami terima dengan baik banget. Secara planning sebetulnya untuk dokumentasi itu sudah ada kita planning. Nah tapi tadi dari Bapak kan bilang kalau misalnya ada kayak special dokumenterinya ya, 20 dekade ini ya. Menarik sekali ya untuk kita pikirin. Dan juga untuk kami sebagai kolaborator dan juga penyelenggara, kayaknya ini worth the shot untuk kita ngelakuin hal ini. Jadi sangat possible banget Pak. Sekali lagi thank you banget atas masukannya untuk membuat planning ini lebih baik. Wedo, I love you. Kalau urusan royalti ntar aja ya. Itu nanti terpisah ya Pak. Terpisah ya. Iya. Ya ada lagi tadi Mas Matias nih kalau nggak salah nih namanya. Oh iya nih benar. Diri dong. Tuh asik. Selamat siang. Saya Matias dari kapanlagi.com. Pertanyaannya tadi saya baca di press release kan ada kolaborator juga ya, ada Elo, ada Mbak Sarah kalau nggak salah. Itu sebenarnya pemilihannya seperti apa? Kenapa ada Elo, ada Mbak Sarah gitu? Terus ini kan perjalanan 20 tahun itu panjang gitu. Tadi berlika-liku gitu tadi juga. Seperti kita tahu nih ini lagi pada nunggu pertanyaan ini nih teman-teman. Iya. Macam poinnya itu. Nah, lebih ke karena kan dia nggak bisa dipungkiri juga karena 20 tahun perjalanan ada sosok-sosok dari mantan personil yang sudah tidak ada di kotak gitu. Apakah ada sowan atau rencana untuk mengajak mereka naik ke panggung ya? Saya pikir sebagai bentuk kedewasaan kotak menyikapi semua permasalahan yang kemarin gitu. Nah, yang terakhir ke Mas Aldi mungkin. Tadi Mas Aldi bilang kayaknya nggak ada tantangan gitu ketika memanage 3 orang ini gitu dengan isi kepala yang berbeda gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mas? Apa mungkin keputusan Mas Sela untuk sering nyambel di Jogja daripada di Jakarta itu juga jadi sebuah tantangan tersendiri gitu di dalam manajemen gitu karena kan perbedaan tempat seperti itu. Terima kasih. Iya, ngomong-ngomong kolaborator, selamat datang buat Mbak Sarah Wijayanto ya. Mana ya? Oh iya ini dia. Kegedean sayanya. Tutupin. Maaf ditutupin dari tadi. Ya, salah satu kolaboratornya sudah ada. Ya, silakan dijawab perihal kolaborator. Ya. Untuk kolaborator tentu banyak hal yang dipertimbangkan dan juga mungkin kemudahan-kemudahan juga mendapatkan kolaborator juga jadi salah satu poin untuk menjadikan mereka bintang tamu di acara itu. Kalau pemilihan sejujurnya kalau Elo karena kita satu manajemen sama saya juga untuk Elo dan fenomenanya kan juga sekarang Elo juga lagi naik ya secara personal vokalis cowok rock gitu ya. Jadi menurut kita sangat cocok untuk kita collab dengan Kotak. Secara musik mungkin masih ngeblend sama Kotak gitu ya. Kalau sisanya ada Mbak Sarah juga karena faktor pertemanan kita juga sama Mbak Sarah, anak-anak Kotak dengan Mbak Sarah yang demikian baik. Terus Mbak Sarah juga berapa kali bikin acara support kita juga gitu. Jadi memang banyak hal baik yang kita temukan di sini gitu. Jadi tujuan utamanya bahwasannya membawa kebaikan dan juga kolaborasi yang tercipta juga dimudahkan sih sebenarnya, lebih ke situ ya. Terus tadi apa lagi ya? Aku tambahin nih. Tante mungkin nambahin dari Jadi, yang lain.
yang berkolaborasi ini bukan hanya dari segi musik sebenarnya. Ya. Nanti kita akan ada berkolaborasi dengan Mas Aji Santoso Putro sebagai healer. Jadi nanti kita akan bikin, ini spill lagi, kita akan bikin suasana healing bersama di dalam Hall Basket Senayan dengan Mas Aji Santoso Putro dengan lagu Kotak. Kita ada lagu, judul lagunya adalah It's Okay Not to Be Okay. Di situ kita ngambil momen untuk healing bareng-bareng sama Mas Aji Santoso Putro. Terus juga, nah kebetulan ada sesuatu yang, jadi kita sudah ngasih list nih beberapa nama. Salah satunya ada Salma Salsabil kemarin waktu pas di awal-awal tuh, karena kan dia pernah kita kolaborasi waktu pas dia masih kecil. Nah, terus kepikiran kayaknya seru ya ngajakin si Salma untuk nyanyi gitu. Saya udah DM-an, WhatsAppan dan segala macam, ternyata memang bentrok dengan jadwalnya dia, memang sedang ada manggung gitu. Jadi ya, padahal dia excited banget untuk bisa mau dong ikut di anniversary Kotak, tapi ya nggak apa-apa. Dan tiba-tiba kemarin mainlah di salah satu festival, horror festival. Kotak lagi nyanyi, ada seorang sosok wanita cantik di depan. Aku mau dong, aku mau jadi nyanyi nanti di acara anniversary Kotak. Jadi billingnya tuh di atas panggung sama Mbak Sarah Wijayanto. Terima kasih banyak ya Mbak Sarah. Oke. Nggak cek harga lagi ya? Nggak ada. Ini temennya mungkin bukan saya yang ngecek, manajernya. Gitu, jadi ada Mbak Sarah Wijayanto yang mau bantuin banget, makasih banyak Mbak. Terus yang kemarin juga Yako, jadi ada satu momen kemarin saya ketemu sama beliau dan kedekatan Mbak Yako dengan Cua juga lumayan dekat. Jadi ada satu lagu Kotak judulnya Sabda Netizen yang kita kolaborasi dengan Ras Muhammad. Tapi karena memang kita pengen mencoba sesuatu yang berbeda, akhirnya kita coba deh kita kolaborasi sama yang lain dan sentuhan perempuan. Jadi ya akhirnya Mbak Yako mau terlibat untuk bisa kolaborasi di lagu Sabda Netizen yang nanti kami akan bawakan. Ih, bahaya ini. Dan ada yang menarik. Apa ini? Jadi kita akan berkolaborasi dengan anaknya Bang Pai. Pai BIP. Jadi ada satu momen waktu pas kemarin saya sempat mampir ke rumahnya Bang Pai, saya melihat anaknya Bang Pai udah jago banget main gitarnya, terus kepikiran kalau Bang Pai sudah pernah kami kolaborasi di acara ulang tahun Kotak sebelumnya, tapi rasanya kalau regenerasinya Bang Pai akan tampak lebih menarik menurut kami. Betul Jadi ya udah kita ajak Sean untuk bisa bergabung di konser 2 dekade Kotak nanti. Cakep banget konsepnya ini, dan spillnya udah banyak bener. Banyak ya, hampir semua spill ya. Astagfirullahaladzim. Ya maafin ya biar banyak yang nonton. Jadi penasaran. Iya. Tadi ada pertanyaan ketiga ya, apa kedua ya, itu mengenai teman-teman yang pernah terlibat di Kotak gitu. Apakah ikut sowan bentuk dari kedewasaan dari Kotak? Sebenarnya kalau kita mau ngomong kenapa, apakah ada kolaborasi dengan mantan ya? Bagian dari sejarah Kotak gitu ya. Jadi dari kebetulan kita udah beberapa kali bikin konser ulang tahun gitu ya. Memang akhirnya yang kita pilih untuk kita abadikan menjadi momen ulang tahun memang angka bagus ya kan, secara momentum gitu. Jadi pernah ulang tahun ke-8, 9, 10, 1 dekade waktu itu, dan sekarang baru bikin lagi di 20. Jadi kalau kita mengulang konsep yang udah pernah ada, jadi untuk bagian dari sejarah Kotak itu sudah pernah kita buat di konser 1 dekade waktu itu. Waktu itu kalau tidak salah di live di SCTV, dibuatkan oleh SCTV, kita bikin konser 1 dekade dan itu sudah ada di situ semua gitu. Part kita bikin kreatif atau gimmick dari sejarah Kotak yang lama gitu. Jadi menurut kita di 2 dekade ini kita mau mencari satu yang baru lagi, yang menarik lagi dan relate sama yang keadaan sekarang. Lebih situ sih sebenarnya. Jadi pengennya nggak mau ada pengulangan seperti itu Mas. Jadi kalau dibilang pendewasaan, alhamdulillah terakhir juga kita udah istilahnya ngobrol dengan beberapa juga, insya Allah aman sih, nggak ada masalah. Dan intinya kami terbuka sebenarnya kalau misalkan memang siapapun yang mau datang, mau ikut nonton atau ikut bagian dari konser di 2 dekade itu ya monggo silakan kalau misalkan mau datang. Iya. Karena tiketnya masih tersedia kalau nggak salah ya. Gitu kan ya? Oh iya. Iya, terjawab. Oh ya. Pantangan, betul. Tantangan. Sebenarnya setelah berapa tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, setelah memutuskan untuk pindah ke Jogja, itu kita sempat diskusi dulu. Kita berempat diskusi baik buruknya atau kendala atau
apa yang akan terjadi dengan seperti ini gitu. Yang pasti kita semua sudah agree kalau memang ini keputusan bersama. Sama halnya waktu itu pada saat Tantri memutuskan bereja pun kita diskusi gitu. Jadi apapun yang keluar, apapun yang terjadi, kita diskusikan dulu. Dan kalau dibilang proses saya tinggal di sana pun akhirnya memang kita jadi ngerubah riders. Bahwasanya ada 1 tiket dari Jogja. Gitu ya. Mungkin aku tambahin ya, waktu itu kan juga sempat kita ada masa-masa di mana kebanyakan orang akan berpikir kalau personil perempuan pasti nanti akan ada masanya dia hamil, nanti break apa segala macam. Tapi alhamdulillah kita karena balik lagi tujuan kita bareng-bareng di sini ngeband untuk keluarga, kita rembukan masing-masing. Bahkan sampai janjian, lu kapan hamilnya? Kalau teman-teman semuanya melihat tuh runtutan anak-anak kita tuh deketan. Satu angkatan. Jadi beda 4 bulan, beda 2 bulan, jadi sebisa mungkin di tahun yang sama. Jadi memang kita cutinya bareng berarti. Jadi memang kita tuh sebisa mungkin ya tadi saya bilang sampai alhamdulillah sampai 2 dekade ini tuh usianya Kotak kita melewati banyak fase dan komunikasi itu adalah hal yang paling penting. Jangan sampai nanti sesuatu hal yang jadi kita tahan akan jadi bom waktu gitu. Jadi kalau sekarang ada apapun itu pasti kita omongin. Dan Mas Aldi pun alhamdulillah bisa dibilang menjadi bagian dari personil kita juga keempat karena memang beliau yang bisa menaungi kepala-kepala kita bertiga dan dengan segala macam problematika kita bertiga gitu. Thank you Mas Aldi, sarangnya. Ribet juga sih sebenarnya. Ribet juga sebenarnya, cuman kan daripada lama ya ntar ya. Jadi kalau ada lanjutan silakan ya. Oke, sebelum ke teman media, saya juga mau menanyakan langsung nih mumpung ada kolaboratornya ya. Iya, Mbak Sarah nih. Gimana bisa terbesit, tiba-tiba terlontar ingin berkolaborasi langsung aja sini deh. Biar dapat ini nih spotlight juga nih. Iya, mantap. Menyiapkan waktunya untuk datang loh, aku aja kaget banget. Surprise ini. Wah, boleh. Nah, Sela duduk aja Sela. Silakan. Saya nemenin cek sebagai MC ya. Silakan Mbak dijawab. Pertanyaannya apa dulu? Ya gimana itu? Gimana tadi? Ya, bisa terlontar secara tiba-tiba mau menjadi kolaborator di konser 2 dekade Kotak ini. Iya, waktu itu awalnya tahun kapan ya? 2 tahun yang lalu ya. Iya, Aku pernah diajak nyanyi juga sama Kotak gitu. Terus kemarin pas nonton tuh aku kayak bengong kayak aku pengen deh nyanyi sama mereka gitu. Terus pas lagi ngomong-ngomong gitu aku kayak udah aku mau. Pas banget Tantri ngomongin soal konser 2 dekade ini gitu. Numpang promo ya gitu. Iya, terus aku langsung kayak aku mau. Terus kayak mereka ternyata juga menerima aja. Akhirnya ya udah jadi di sini lah gitu. Oke. Alhamdulillah nanti konser ini ditonton oleh 2 dunia ya. Oh iya. Gimana ya? 2 alam. Enggak ya? 2 alam. Jangan. Alam yang satu katanya udah sold out ya. Iya kan? Gitu. Oh iya, nanti ada satu gimmick rupiah masal. Iya. Baik, terima kasih informasinya Mbak Sarah. Oke, tadi masih ada yang ingin bertanya juga? Sudah dijawab? Sudah terjawab juga? Waduh, diambil semua nih. Ada lagi terakhir? Cukup ya? Cukup? Oh iya, masih ada. Ya, selamat siang Kotak, saya Ari dari Warta Kota. Mas Ari maaf sebentar. Siap. Nah, Maaf ya, Enggak apa-apa, saya kan menemani MC ya. Di atas maaf ya. Enggak apa-apa. Malah enak buat ganjil lagi. ini mungkin lebih ke mengkurasi lagu-lagu yang akan dimainkan sama band Kotak itu lebih ke lagu-lagu yang seperti apa gitu nanti yang akan dimainkan saat konser, dan yang membedakan dalam event-event reguler dari Kotak itu mungkin bocorannya apa aja sih, karena kan pasti banyak lagu yang sama tuh setiap panggungannya Kotak di selain konser gitu kan. Sebenarnya konser mungkin lebih memainkan di album beberapa atau seperti apa gitu, untuk kurasinya susah nggak sih? Makasih. Aku? Oh, Pak Aku Ingat ya? ini bocoran jangan kayak aku ya, jangan semua digamblang. Tentunya aku pengen membuat suatu aransemen supaya penonton dimanjakan oleh pendengaran, lalu disinergikan dengan visual, lalu disinergikan dengan lighting. Itu gimana caranya saya membuat sebuah aransemen yang
notabene Kotak belum pernah bawain seperti itu. Jadi aku pengen explore di 20 tahun ini. Jadi ada beberapa lagu yang nggak pernah kita bawain di situ. Arrangement yang belum kita explore di situ. Jadi menurut aku kayaknya di segmen 1 kita ngos-ngosan tuh. Oh ya udah. Udah Mas, Oh, nggak boleh ada segmen ya. Bocor semua nih. Kira-kira 20 tahun lah Mas. Kalau jumlah boleh? Boleh. Sekitar 24. 24. Jadi Wow. kita siap fisik ya, terutama vokalis. Iya benar juga sih. Oke, saya mau menanyakan soal positioning tiket nih. Gimana antusiasme teman-teman untuk menyaksikan Kotak nanti 2 dekade? Terus sama dengar-dengar katanya kalau beli online ada spesial treatmentnya juga ya? Ada Mas Ane. Ada. Wah, saya balas yang itu dulu ya, Oke. masalah tiket ya. Jadi kalau tiket itu kita sampai detik ini kita sudah 70% penjualan. Terjual. Dari VIP-nya sudah sold out. Tapi kita masih butuh bantuan dari publik dan kerabat Kotak buat membeli tribun dan festival. Karena masih ada sisa sih. Walaupun nggak banyak ya tapi ya. Jadi kita mohon bantuannya. Kita fullin ke 100% kali ya. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan bisa terjual habis. Amin. Seperti yang dijual sama Mbak Sarah ya. Udah. Alam yang satu udah soal kan tadi. Iya kan? Kita menyusul. Iya. Masih ada yang ingin bertanya? Cukup ya? Oke, baiklah kalau gitu teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan baiknya.